Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya adalah peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Nama Haryono SPD, NPM 225040720244. Nomor peserta PPG 1780380009404. LPTK Universitas Islam Malang. Video pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 8 di MTS Negeri 2 Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Selasa 26 Agustus tahun 2025. Pembelajaran ini menggunakan materi pembelajaran persamaan garis lurus. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak, Ibu, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah ruangannya sudah bersih, rapi. Kita akan belajar bersama-sama. Sebelum belajar, silahkan salah satu untuk memimpin doa, silahkan. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar. Kemarin kita sudah belajar di materi persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita juga akan belajar lagi di persamaan garis lurus. Kita mengulang lagi. Tapi nanti yang kita pelajari adalah gradien garis lurus. Tahu gradien garis lurus? Ada yang tahu? Belum ya? Kita akan belajar. Nanti untuk gradien ini kita akan menentukan gradien, persamaan, dan grafik garis lurus. Terus nanti juga ada, kamu harus mengenal dan menentukan gradien. Berikutnya, tujuannya nanti kalau sudah belajar semuanya, kalau sudah belajar nanti kamu akan bisa ini, menjelaskan apa? Pengertian gradien. Yang kedua, kamu bisa menghitung gradien garis lurus. Menghitungnya melalui apa? Melalui 2 titik. Terus yang ketiga, menghitung gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Berikutnya kamu juga harus bisa menghitung gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Menghitung gradien garis yang berbentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Berikutnya menghitung gradien garis-garis yang sejajar. Terus menghitung gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Jadi ya, siap untuk belajar ya? Ya. Jadi tujuannya ini, kamu nanti bisa menjelaskan, bisa menghitung, dan bisa menentukan. Berikutnya, sekarang Pak Hari menanya dulu. Ada ini, coba sebutkan benda-benda sekelilingmu yang mempunyai kemiringan. Ada? Apa? Jalan. Terus? Atap rumah. Terus? Banyak ya? Nah, kenapa miring? Ya, kita akan mencari itu nanti ya. Nah, sekarang coba perhatikan 2 gambar ini. Gambar apa ini? Tangga rumah. Kamu bisa membedakan gambar 1 dan gambar 2? Yang gambar 1 gambarnya lebih landai. Yang gambar 2 kan lebih curam. Misalnya, ada seorang insinyur namanya siapa? Ini tak kasih nama Agung Prayoga. Misalnya suatu saat mereka akan membuat sebuah tangga untuk neneknya. Kira-kira dia itu akan merancang yang mana? Yang gambar 1 atau gambar 2? Nenek-nenek yang umurnya 80 tahun misalnya. Gambar yang mana? Kenapa nggak gambar 2? Karena curam. Nah, salah satu kegunaannya itu seperti itu ya nanti. Gradien itu. Berikutnya, jadi apa saja yang dapat mempengaruhi kemiringan tadi, apa saja? Perbedaan tinggi dan perbedaan data. Perhatikan, dalam sistem koordinat kartesius, apakah yang dimaksud dengan perbedaan tinggi? Yang ini loh. Ini namanya apa? Delta
delta Y. Kalau tinggi itu nanti adalah delta Y. Dan apakah yang dimaksud dengan perbedaan datar? Kalau yang datar nanti adalah delta E. Atau delta itu atau perubah nilai dari Y kalau delta Y. Kalau delta X adalah perubah dari E. Yang dimaksud dengan tinggi berarti kalau tinggi nanti adalah apa? Jarak tinggi atau disebut dengan delta Y. Kalau yang mendatar nanti jarak yang delta X. Nah, gradien itu adalah nilai kemiringan suatu garis yang diperoleh dari perbandingan delta Y dan delta X. Atau disimbolkan gradien itu M kecil ya. M sama dengan perbandingan Y dibandingkan dengan untuk menandai perbedaan arah. Nah, sekarang bisa dibaca yang keras? Sedangkan jika berada di kanan turun, nilainya bernilai negatif. Jadi kalau kiri ke kanan naik bernilai positif. Terus yang kedua kalau turun dari kiri ke kanan bernilai negatif. Nah, jadi kita bisa menentukan kira-kira gradien ini nanti bernilai positif atau negatif. Oh, berarti kalau naik dari kiri ke kanan berarti positif. Kalau turun dari kiri ke kanan berarti negatif. Silahkan dicoba. Kalau kamu disuruh mencari sebuah gradien, hitunglah gradien garis berikut. Silahkan dicoba di bukunya masing-masing. Cara berkelompok boleh, silahkan. Gimana? Melalui titik berapa ini? Kamu disuruh mencari gradien BC dan disuruh mencari gradien AC. Ya, untuk mencari BC ke AC. Kalau yang BC ini nanti kira-kira bernilai positif atau negatif? Negatif. Kalau yang AC bernilai apa? Positif. Karena arahnya kemana? Yang AC dari kiri ke kanan ke arah ke. Bagaimana kalau yang DC? DC ini akan bernilai apa? Positif atau negatif? Positif. Karena arahnya kemana? Dari kiri ke kanan ke arah atas. Oke, silahkan dikerjakan. Jadi kesimpulannya gimana? Bisa menyimpulkan? Kesimpulannya adalah jadi gradien garis yang melalui pusat itu adalah titik 0,0. 0,0 itu artinya X-nya dinilai 0, Y-nya dinilai 0. Dan melalui satu titik X dan Y. Lah untuk mencari gradien kemiringannya itu sama dengan apa? Nilai Y dibanding dengan nilai X. Mudah ya? Ya, mudah. Sudah? Oke, untuk mencari gradien DC berapa nilainya? Nah, sekarang Y-nya berapa titik? Y-nya ada 4. X-nya 4. 4 negatif 4? Negatif 4. Maka berarti nilainya adalah 4 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 1. Oke, berikutnya. Karena garis DC turun dari kiri ke kanan. Ayo. Berarti gimana? Y-nya berapa? Ke atasnya berapa titik? Dihitung 4. Yang ke kanannya? 3. Berarti gradiennya berapa? 4/3. Kesimpulannya adalah? Oke. Bisa ya? Nah, sekarang perhatikan. Gradien garis yang melalui 2 titik. Tadi melalui titik pusat dan 1 titik. Sekarang melalui 2 titik. Yaitu titik apa? X1, Y1 dan X2, Y2. Maka gradiennya gimana? Y2 kurangi Y1 dibagi dengan X2 min X1. Artinya apa? Kita kalau ini melalui 2 titik. Tetapi tadi melalui apa? Titik pusat dan melalui 1 titik. Itu berbeda dengan melalui 2 titik. Lanjut. Hitunglah gradien garis berikut. Ini gradiennya gimana ini? AB berarti apa? Mendatar. Bagaimana kalau mendatar? Coba dihitung dulu. Karena nanti akan perubah nilai Y dibanding dengan perubah nilai X. Sekarang perhatikan. Gradien AB. Nilainya Y-nya berapa? 0 ya? Kan berarti sejajar ke sini. Oke, terus apa namanya? X-nya berapa? 4. 0 dibagi 4 berapa?
0. 0 itu berarti punya gradien nggak? Ada miring nggak? Enggak. Next. Yang kedua, gimana kalau yang CD? Kalau CD gimana lagi? Y-nya berapa? 0. X-nya 5. Jadi hasilnya gimana? 0. 0 itu berarti tidak mempunyai apa? Gradien. Sudah dapat 3 ini. Jadi gimana kesimpulannya? Nah, kalau garisnya sejajar dengan sumbu X, gradiennya sama dengan 0. Berarti kan nggak ada miring ya? Nggak ada miring. Oke, lanjut. Sekarang perhatikan, hitunglah gradien garis berikut. Silahkan dihitung. Silahkan. Kalau melalui ini, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Gradien AB dan gradien DC. Coba dihitung. Sekarang kita lihat bersama-sama untuk gradien AB. Yang AB. Ke atasnya berapa, Kavi? 5. Berarti kalau ke atas itu Z atau X? Z. Terus X-nya berapa, Kavi? 0. Jadi 5 dibanding dengan atau dibagi dengan E. Jawabannya apa? Tidak terdefinisi. Untuk yang gambar kedua gimana? X-nya berapa? 3. Y-nya berapa? Artinya tidak terdefinisi. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya? Nah, berarti kalau sejajar dengan sumbu Y tidak mempunyai gradien. Jadi lurus, tegak lurus. Nah, tegak lurus miring nggak? Enggak, tegak lurus atau tidak terdefinisi. Ayo mengingat lagi. Jika terdapat persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan MX plus C, maka M adalah apa tadi? Ayo mencari rumusnya sekarang. Kita akan mencari rumusnya. Ya, mencari rumusnya gimana? Coba bentuk persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0 menjadi bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C. Bisa? Oke, coba dibaca buku materinya, dilihat. Untuk mencari rumus gradien ini, anak-anak semuanya, persamaan ke AX plus BY plus C sama dengan 0 menjadi bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C. Nanti kayak seperti ini ya. Jadi kalau AX plus BY plus C sama dengan 0, kita akan mencari BY-nya dulu. BY sama dengan min AX. Oke, jadi gradiennya berapa? Min AX min C per kan kayak gini. Kayak gitu. Sudah? Jadi gradiennya gimana? Karena kan menjadi persamaan ya. Berarti gradiennya adalah min A B. Oke. Jadi nanti kalau mencari rumusnya ini, kita harus merubah dulu ya. Bentuk persamaan seperti ini kita rubah dulu ke bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C. Jadi persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan Y sama dengan MX plus. Karena ini loh, apa namanya, M ini, gradien ini adalah koefisien dari X. Oke, berikutnya kesimpulannya gimana? Jadi gradien garis yang memiliki persamaan AX adalah negatif A per B. Hitunglah dua gradien berikut. Mencari gradien CD dan gradien AB. Silakan dihitung dulu. Sudah ketemu? Sudah. Melalui berapa titik? Titik C dan titik D. Melalui 2 titik. Gimana untuk mencari gradien melalui 2 titik? Rumusnya Y2 min Y1 per X2. Oke, Y2-nya berapa? 4. Y1-nya berapa? X2-nya? Y2-nya, X2-nya, X1-nya? 4 kurangi 1 berapa? 4 kurangi 2? Nah, gradiennya berapa? Nah, ini yang CD. Sekarang, titik yang gradien AB. Y2-nya berapa yang AB? Berapa? 2. Dikurangi Y1-nya berapa? Negatif 1. Terus X2-nya berapa? 5. X1-nya? 3. X1-nya? 3. Berarti gimana? 2 min 1 berarti 2 tambah 1 dibagi dengan 2. Sama dengan berapa? Kok sama? Sama ya? Nilainya berapa? 3/2 dengan 3/2. Berarti gradien garis
CD dan AB. Kesimpulannya gimana? Gimana? Apakah garis A dan garis B sejajar? Ya, kenapa? Ya. Bagaimana keterkaitannya gradien garis A dan B? Nah, kalau gradiennya sama, berarti garisnya sejajar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang hitung dua gradien garis berikut. Sekarang dicoba nih. Tak kasih 3 garis. Ada garis AB, ada garis CD, ada garis EF. Itu silahkan dihitung dulu. Ini anak-anak sudah ketemu semua nilainya ya. Dari garis yang pertama. Sekarang perhatikan. Ini. Bentuk garisnya gimana ini? Garis yang CD. CD gimana? Terhadap AB dan EF. Memotong ya? Saling berpotongan. Nilainya gimana kalau yang memotong? Negatif atau positif? Negatif. Kalau yang sejajar tadi? EF dengan AB itu sejajar ya? Maka nilainya sama toh? Tetapi kalau yang memotong gimana? Negatif. Jadi ada kesimpulannya? Nah sekarang, bagaimanakah hubungan antara garis AB, garis CD dengan garis EF? Hubungannya gimana? Terus? Ya. Gradien AB berapa tadi? 3/5. Gradien CD berapa? Negatif 5/3 kali 5 berapa? 15. Dibagi dengan 5 kali negatif 3 berapa? Berarti nilainya berapa? Negatif 1. Yang kedua sekarang. Gradien EF dengan gradien CD. EF tadi berapa gradiennya? 3/5. CD? Negatif? Nah, kita kalikan 3/5 dikalikan dengan negatif 5/3 sama dengan? Nah, nilainya gimana? Negatif. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan kalau gimana? Gimana? Diulangi lagi. Maka M1 kalikan M2 sama dengan atau M1 sama dengan negatif 1/M. Nah, jadi kalau saling tegak lurus, itu nanti gimana? M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Atau M1 itu sama dengan negatif 1/M2. Itu kalau saling gimana? Jadi keterkaitannya gradien dua garis yang saling tegak lurus. Sudah? Kalau sejajar nilainya sama. Kalau saling tegak lurus gimana? Nilainya negatif atau M1 sama dengan negatif 1/M. Lanjut. Ini untuk perhitungan kali ini nanti kalian tak bagikan lembar kerja. Jadi kerjakan semuanya di sini. Tak bagikan dulu. Kelompok 1. Nanti kalian akan maju satu-satu ya. Per kelompok nanti tak suruh maju. Lembar kerja peserta ini. Oke anak-anak dengarkan dulu. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu ya. Jadi bagi anak-anak semuanya, nanti untuk di lembar kerja ini tolong ditulis nama kelompoknya. Anggota kelompoknya siapa silahkan ditulis semuanya. Nanti di lembar kerja itu anak-anak silahkan dipelajari dulu. Ada 2 nanti. Nanti untuk yang latihan 1, nanti yang akan membahas, yang mempresentasikan adalah kelompok 1. Terus yang latihan kedua itu nanti adalah kelompok 2. Terus yang ketiga adalah kelompok 3. Oke, silahkan dikerjakan. Ditulis dulu namanya. Oke, silahkan. Tulis di sini. Oke, sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, silahkan. Kalau kurang jelas, silahkan bertanya dulu. Jadi untuk pemahamannya ya, untuk pemahaman dari sifat-sifat gradien itu tadi. Oke, silahkan ditulis lagi. Sudah ditulis namanya? Kalau sudah, silahkan dikerjakan. Dikerjakan. Itu per latihan masing-masing ya. Kelompok 1, latihan 1 yang dikerjakan, didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kelompok 2, latihan 2. Kelompok 3, didiskusikan dengan kelompok 3 di latihan di 3. Coba dipahami dulu, dibaca.
Boleh menggunakan apa namanya bukunya bisa ya. Materinya itu bisa dipelajari lewat situ bisa dipelajari. Coba silahkan didiskusikan dengan temannya. Terus nanti maju ke depan dan salah satu mewakili untuk membacakan hasil dari diskusi. Oke, silahkan. Tulis lagi yang ini di situ ya. Tulis lagi. Kelompok sini nanti siapa yang maju? Siapa? Kelompok 2 siapa yang maju? Siapa? Barokah, Siti Nur Barokah. Di anu ya, dikerjakan di lembar kerjanya situ. Lainnya saling membantu, jangan main sendiri. Di anu ulang. Ya, kelompok 3 yang itu. Ya, itu 2. Dari gambar yang ini loh. Gambar ini loh. Berarti melalui titik berapa itu? Dan itu nanti kira-kira negatif apa positif nilai ini? Negatif. Karena gambarnya arahnya kemana? Kiri ke turun dia, turun dari kiri ke. Oke. Ketemu? Oke. Ya. Tulis lagi di anumu tuh loh, di lembar kerjanya tuh ada toh. Ini kan bisa ditulis di sini loh. Nah, tulis di sini. Ya. Sudah ketemu? Oke. Nah. Berubah nilai dari apa? Perubahan nilai dari ya. Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Jadi kalau kamu nanti melalui berapa anu itu? Melalui berapa titik itu tadi? Nanti melalui berapa titik yang ini? Punya kelompokmu yang latihan 3 melalui titik berapa? Melalui berapa titik? 2 titik atau 1 titik? 2 titik. Titik pertamanya berapa? 3 dan 0. Titik yang keduanya? Y2-nya berapa? Tahu Y2-nya? Y2-nya berapa? Y1-nya? Y2-nya? Y1 kok Y2. Terus X2-nya berapa? 0. Terus X2-nya? Nah, maka akan berubah seperti itu hasilnya. Hasilnya ada ya di sini? Hasilnya berapa di sini? Coba ditulis di sini hasilnya. Y2 min Y1 berarti apa? Ini tulis lagi. Tulis lagi nih. Tulis di sini. Tulis di sini. Berarti tulis di sini loh. Itu ya. Maka nilainya tadi apa hasilnya? Negatif atau positif? Negatif. Dari gambar itu gimana? Gambarnya gimana? Arahnya kemana? Ya, dari kiri ke kanan. Jadi turun ya itu? Oke. Paham ya untuk yang ini? Oke, kelompok 1 gimana? Oke, cukup? Sudah selesai kelompok 1? Sudah. Coba dibahas dulu kan masih ada waktu ya. Oke, kelompok 2 gimana? Oke. Nanti untuk mempresentasikan satu siswa 5 menit cukup ya? Oke, cukup 5 menit. Jadi nanti 15 menit untuk bertiga kelompok. Oke. Yang belum selesai diselesaikan, didiskusikan dulu dengan teman-temannya. Jadi kemiringan itu ini ya. Bukan. Jadi ngitungnya gimana tadi? Ini tuh ini ke sini ya. Dibanding dengan ini ke arahnya kemana? Kalau ke kanan berarti apa? Positif. Kalau ke kiri? Kalau ke atas? Kalau ke bawah? Nah, seperti itu nanti. Ya, perubahannya itu. Bergerak dari kiri ke nah ini. Garis api bergerak dari kiri ke kanan. Berapa kiri ke kanan? Berapa banyak kotak ini? 2. 2. Dan 2 kemana? 2 ke kanan dan 3 ke bawah. 3 ke bawah. 3 ke bawah sini. 3 kotak. Jadi tahu ya, gradiennya kemiringannya garis api adalah ini kalau ke bawah itu negatif atau positif? Negatif. Berarti harus dikasih tanda apa? Negatif. Ngono ya. Coba dari gambar yang ini. Perhatikan gambar di samping.
Itu sambil diperhatikan ya. Ini itu kalau kemiringan itu selisih dari apa? Ini selisih dari ini 2 dengan ini 1. Kan nanti yang di sini sama di sini. Sini loh. Dengan di sini. Terus dibanding dengan selisih apa? X2 dengan ini berapa gitu. Padahal kita udah ngetahui ya tadi. Berarti kalau titik dari gambar yang pertama ini, titik pertama kan melalui titik berapa? 2, yang A ini kan melalui titik 2,0. Yang ketiga ini berarti 0,3. Seperti itu nanti. Oke anak-anak, kita akan presentasi. Sudah selesai ya diskusinya. Jadi sekarang kelompok 1 silahkan maju ke depan. Ke sini, ke sini. Oke, silahkan. Kelompok lainnya memperhatikan ya. Pakai clip on. Oke, silahkan. Kelompok lainnya memperhatikan. Nomor 1, garis Y sama dengan 2X. Koefisien X adalah 2. Dan gradien garis tersebut adalah 2. Garis Y sama dengan negatif 2X. Koefisien dari X adalah negatif 2. Gradien garis tersebut adalah negatif 2. Garis Y sama dengan 2X. Negatif 4. Koefisien X adalah 2. Gradien garis tersebut juga adalah 2. Garis Y sama dengan negatif 2X ditambah 6. Koefisien X adalah negatif 2. Dan gradien garis tersebut adalah 2. Garis Y sama dengan X. Koefisien X adalah 1. Gradien garis tersebut adalah 1. Jadi untuk garis Y sama dengan MX ditambah C, maka gradien garis tersebut adalah M. Gradiennya adalah M. Oke, kita bertepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Kita tepuk dulu, tepuk. W O W O. Keren. Oke, berikutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan. Silakan maju ke depan. Oke, silakan. Di sini ya, agak maju ke depan, jangan bersandar. Oke, silakan. Kelompok lain memperhatikan. Nanti kita akan menyimpulkan bersama-sama. Menemukan gradien garis bersamaan garis A min tambah BY sama dengan C. AX tambah BY sama dengan C. B sama dengan min X tambah C sama Y sama dengan C tambah min A sama dengan per B. Berdasarkan kegiatan 1 bahwa gradien garis lurus yang membentuk Y sama dengan MX tambah C. Maka jika persamaan garis lurus Y sama dengan min A per B tambah C B adalah min B min A sama dengan B. Kesimpulan. Jadi gradien garis yang membentuk AX tambah dengan BY C adalah min A tambah C B dan Y sama dengan MX tambah C. Dari persamaan tersebut gradien M min A tambah C per B adalah min A per B, sehingga persamaan garis yang memiliki persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah M per AB. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk anak-anak. Oke, silakan duduk. Kita tepuk W dulu biar lebih semangat. Tepuk W. W O W W, keren. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan kelompok 3. Yuk maju kelompok 3. Silahkan maju. Yang membaca siapa kelompok 3? Silahkan. Kelompok 3, menentukan gradien garis jika garis tersebut melalui 2 titik yaitu X1, Y1, dan X2, Y2. Perhatikan gambar grafik bawah ini. Garis AB melalui 2 titik yaitu titik A 2,0 dan titik B 0,3. Ingat pengertian kemiringan. Kemiringan perubahan panjang sisi tegak, perubahan panjang sisi mendatar. Garis AB bergerak dari kiri ke kanan, 2 ke kanan, dan negatif 3 ke bawah. Maka gradien atau kemiringan garis AB adalah negatif 3 per 2. Perhatikan gambar di samping. Kemiringan selisih Y2 dikurang Y2 dikali Y1 dibagi X2 dikurang X1. Selisih jarak vertikal Y2 dikali Y1 sama dengan 3 kurang 0 sama dengan 3.
Sisi jarak horizontal X2 dikali X1 sama dengan 0 dikali 2 sama dengan negatif 2. Jadi untuk menentukan gradian garis yang melalui dua titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Dirumuskan kemiringan Y2 dikali Y1 dibagi X2 dikurang X1 sama dengan 3 dikali 0 dibagi 0 kurang 2 sama dengan negatif 3/2. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Ya, silakan lihat ke layar lagi. Kita menjelaskan lagi. Tadi untuk menyimpulkan semuanya, apa sih pengertian dari gradien? Gradien tadi apa? Jadi gradien itu adalah nilai kemiringan dari suatu garis. Garis yang mana? Garis yang diperoleh dari perbandingan Y dan perbandingan X. Maka terus, apakah gradien garis yang melalui titik pusat dan titik 3, ini gimana? Bisa ini, ngerjakan ini bisa? Berapakah gradien garis yang melalui titik pusat dan titik 3,9? Maka M-nya gimana rumusnya? Oke, jadi gradiennya gimana? Oke, jadi gradien garis itu, Pak Hari mau nanya lagi nih, untuk menyimpulkan pertama, kalau melalui dua titik, kita mencari gradiennya gimana? M sama dengan Y2 min Y1, dibagi dengan min X1. Nah, Pak Hari juga menanya, kalau yang sejajar dengan sumbu X, mempunyai gradien enggak? Tidak, karena nilainya adalah 0. Kalau sejajar dengan sumbu Y yang tegak lurus, berarti gimana? Tidak terdefinisi. Paham ya? Oke, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Dan untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan anak-anak berdoa untuk pulang dan nanti selamat sampai tujuan. Silahkan dipimpin berdoa salah satu. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Allahumma akhrijna min dhulumatil fahmi wa akhrijna min nuril fahmi waftah lana abwaabal ilmi wa zayyana bil akhlaqil hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal ardo abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak-anak, sampai sekian untuk pertemuan hari ini, dan hati-hati jalan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.